Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Yang kita cintai dan yang sama-sama kita sayangi, keluarga besar almarhum guru kita Al-Ustaz Bapak Iwan Setiawan bin Bapak Badri, senantiasa dan selalu kita berdoa lewat yasin, tahlil dan tahmid, ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan almarhum diampuni segala salah dan khilafnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima segala amal ibadahnya, dijadikan kuburnya taman daripada taman surga. Dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan, istri, anak, adik, tolak, tetangga, Allah berikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Segenap para tuan-tuan guru, para asatidz, wabil khusus kepada guru kita Kiai Bagus Nur Komari, guru kita Mukarram Al-Ustaz Roni, segenap guru-guru dan ustadz-ustadz yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu karena keterbatasan saya di dalam mengenal. Mudah-mudahan guru-guru kita di sini senantiasa Allah panjangkan umur dalam sehat walafiat, diberikan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Tidak lupa pada segenap sahabat Ansor Banser Tarumajaya, wabil khusus pada Bapak Jumadi sebagai Ketua Ansor Kecamatan Tarumajaya, Bapak Komandan Banser Bapak Gino Kecamatan Tarumajaya, segenap staf-staf yang lain, hadirin wal hadirat jamaah tahlil rahimahullah. Tidak lupa kepada sahabat saya Bapak Al-Haji Heri. Pada malam ini kita yang masih hidup banyak harapan-harapan dunia yang kalau orang kasih kita girang. Kita nggak punya motor, dikasih motor girang. Nggak punya mobil, dikasih mobil girang. Banget gitu ya. Nggak punya duit, dikasih duit girang. Itu kalau masih hidup kayak kita. Tapi kalau orang yang sudah meninggal dunia, kita jegrokin mobil di kuburannya, kagak ada girang-girang acan-acan. Kita taruh motor PCX yang masih mengkilap, keluar dari jalan, girang-girang apa. Duit kita taruh di atas kuburan setumpuk, kagak girang. Lalu apa harapan mereka yang sudah meninggal dunia? Ternyata harapan mereka, salah satu daripada ajaran Nabi kita Muhammad SAW adalah doa anak yang soleh dan soleh. Artinya almarhum ahli-ahli kubur kita yang sudah meninggal dunia, mereka itu butuh doa.
supaya salah dan khilaf mereka diampuni sama Allah. Kita minta sama Allah lewat apa? Lewat bacaan Quran kita. Lewat apa? Lewat sedekahnya kita. Lewat apa? Lewat amal-amal baik kita niatkan untuk mereka. Itu yang menjadi harapan penuh bagi almarhum dan almarhumah, keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, seorang pemuda datang menangis terintih-rintih di depan rumah Nabi, yang mengundang Nabi untuk keluar dari tempat penerimaan tamu, lalu bertanya, "Wahai anak muda, gerangan apa engkau datang menangis-nangis terintih-rintih seperti itu?" Anak muda itu menjawab, "Ya Rasulullah, semalam saya memimpikan almarhum ayah saya. Dalam mimpi saya melihat ayah saya beserta rombongan yang sangat banyak masuk ke dalam satu masjid, sehingga terjadi hiruk-pikuk di dalam masjid. Lalu saya melihat adalah anak-anak daripada orang-orang tua itu, semua masing-masing membawa tentengan. Mereka semua berpelukan dan bergembira ria. Antara ayah dan anak berpeluk-pelukan. Sementara saya melihat almarhum ayah saya bermuka durja, tidak ada cahaya dan tidak ada tentengan yang dibawa. Lalu saya bangun dari tidur, saya datang untuk menjumpai engkau ya Rasulullah. Kepingin saya bertanya, apa yang terjadi akan diri saya dan ayah saya itu ya Rasulullah. Bertanya Nabi Muhammad SAW, hal qara'ta syai'an minal Qur'an hadiyatan li abi. Wahai anak muda, adakah pernah engkau membaca satu ayat Al-Quran yang kau hadiahkan untuk ayah kamu? Anak muda itu menjawab, saya tidak pernah membaca apa-apa ya Rasulullah. Lalu Nabi memberikan gojangan dan nasihat, mudah-mudahan sepulangnya engkau dari sini, kau boleh membaca Quran, berdoa yang kau hadiahkan untuk almarhum ayah ini. Sepulangnya dia dari rumah Rasulullah, dia tinggalkan semua pekerjaan. Dia hanya menengadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir, membaca Quran dan berdoa yang pahalanya dia hadiahkan untuk almarhum ayahnya. Datang malam dia mimpi lagi seperti kemarin. Dia lihat ayahnya masuk ke dalam masjid beserta rombongan yang banyak. Ketemu anak-anak semua masing-masing berpeluk-pelukan, bergembira ria, dan semuanya membawa tentengan. Lalu dia pun melihat ayahnya, wajahnya bersinar-sinar. Yang mengundang dia itu pergi memeluk ayahnya. Ayah, begitu muram dan durja kemarin saya melihat wajahmu, tidak ada cahaya, penuh dengan kesedihan, dan tidak ada tentengan yang kau bawa. Tapi malam ini
mukamu bercahaya dan bergembira ria. Lalu tentengan yang kau bawa ini kau dapat dari mana wahai ayahku? Ayah yang menjawab, ini tentengan kiriman engkau wahai anakku yang baru tiba di tanganku. Itulah harapan besar orang yang sudah meninggal dunia. Ini ehonya kegedean ini. Jadi suara saya jadi 2 apa 3 ya. Terlalu khusyuk dengerin saya pidato. Saya niat datang tahlil untuk mendoakan. Disuruh pakai bagus, pakai Roni mengisi. Kapan-kapan kalau berdua kayak dan mana suruh ngisi. Ya suruh ngisi kolam renang. Karena itu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kita dalam satu hadis. Tasaddaqu an anfusikum wa an mautakum walau bisyurbatin minal ma'i. Sahabat-sahabat umatku, supaya engkau itu bersedekah yang pahalanya kau niatkan untuk diri kalian semua, dan jangan lupa diniatkan juga untuk ahli kubur kalian. Walau bisyurbatin minal ma'i, walaupun yang kau jadikan nilai sedekah itu hanya seteguk air. Bisyurbatin minal ma'i, seteguk air. Coba bayangkan, malam ini air di depan banyak. Saya datang dari Kampung Keramat ke sini, ya haus juga kan. Sudah habis saya minum setengah gelas. Dihitung tegukan, berapa tegukan itu? Gelegep. Ada yang udah habis 2 gelas nih. Ada yang masuk kantong nih. Itu air tuh. Karena dari air itu dahaga kita bisa hilang, lelah kita bisa hilang. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah menjadikan dari air semua menjadi hidup. Air itu belum makanan-makanan yang disajikan, ya kan? Sampai ada apa itu? Singkong apa namanya? Singkong opor apa? Singkong rebus, ya kan? Jadi kan dimakan sama kita tuh, diniatkan sama keluarga almarhum. Mudah-mudahan menjadi tenaga buat kita semua tamu tahlil yang datang. Lalu tenaga itu dipakai sholat, tenaga yang kuat itu dipakai zikir, dipakai ibadah, menjadi jariah untuk almarhum. Alhamdulillahirabbil. Apalagi kalau kita sedekah yang lebih besar lagi, masing-masing sesuai dengan kadar kemampuan daripada harta yang Allah titipkan kepada hambanya. Kemudian kita menjadi orang yang banyak harta, lalu bisa pergi ke kota Mekah dan Madinah. Ngapain ke Mekah Madinah? Dagang korma. Tapi di Mekah Madinah katanya banyak tuh orang Jawa dagang korma. Halal. Pasti tanya, min aina jita? Brebes gitu. Kalau saya tuh Jokowi, Anies Baswedan. Dia tahu apa Jokowi, Anies Baswedan itu? Prabowo. Macam-macam. Itu. Nah, lalu Nabi tidak sampai di situ memberikan nasihat kepada kita untuk kita tidak putus berbuat baik, berbagi pahala untuk diri kita, berbagi pahala untuk ahli kubur kita lewat sedekah. Tidak sampai di situ. Fa illam taqdiru ala dzalika fa bi ayatin min kitabillah. Kalau kalian semua tidak mampu karena miskin, kalau karena pelit kan tidak mungkin orang satu air gelas bisa pelit begitu kan, tidak mungkin. Makanya kalau tamu datang
ya kan? Sekurang-kurangnya kita suguhkan air, ya kan? Air. Kalau perlu, kalau tamu jauh kita masak, kita kasih makan. Begitulah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibadah yang paling sulit itu ibadah sosial, Pak. Kalau ibadah zikir, baca Quran diri-diri itu kapan kita mau, ya udah. Kalau ibadah sosial mah ada yang kita korbankan. Pertama waktu, betul Bang ya? Tenaga, harta, pikiran buat orang tuh. Makanya Nabi memberikan motivasi besar bagi orang yang senang ibadah sosial, khairukum anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Kalau kita tidak mampu untuk bersodako, dijadikan air sebagai sodako, maka jadikanlah bacaan ayat Quran itu menjadi nilai sodako. Siapa sih yang gak bisa baca Fatihah? Mesti bisa dong, iya kan? Kalau Yasin gak bisa, Fatihah mesti bisa. Kita baca Fatihah, niatkan untuk almarhum keluarga kita, insya Allah mereka senang dan gembira. Tuh. Oh kapan ini? Ya setiap kita ingat. Usah ingat-ingat, ya begitulah. Orang kalau sudah meninggal dunia 1 hari, ya kan, 2 hari, masih banjir air mata tuh, 3 hari sampai 7 hari, kadang 40 hari, 100 masih ingat, setahun ingat juga, 2 tahun lupa, betul nggak? 3 tahun lupa, terus lupa. Makanya di dalam kitab I'anatul Thalibin juz 2, kalau tidak salah halaman 143, nanti dibuka, pulang ke rumah dibuka pintu rumah maksudnya lah, kalau nggak dibuka bisa masuk. Itu ada satu riwayat, kalau dalam teksnya itu wawaroda aidan anna arwahal mu'minin ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Itu arwah-arwah orang-orang mukmin, orang-orang yang sudah meninggal dunia, keluarga kita itu, ya, setiap malam tuh datang ke langit dunia. Wa taqifu bihidai buyutiha. Mereka itu berhenti di depan rumah-rumah mereka itu. Berhenti semuanya. Dan di antara mereka itu Yunadi, memanggil